Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Novi Sintia Dewi, Kornia Ningsih, Lauren Zahra, dan Triana Rahayu ingin memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Langsung saja ke materinya. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama itu ada isu-isu etis di tempat kerja. Isu-isu etis di tempat kerja itu ada dua, yaitu etika dalam profesionalisme bisnis dan isu etis pekerjaan dalam interaksi perusahaan. Dalam etika profesionalisme bisnis itu mencakup dua hal, yaitu kepercayaan dan tanggung jawab. Kenapa sih kita harus membangun kepercayaan di sebuah bisnis yang kita jalani? Karena dengan adanya kepercayaan itu kita membangun citra yang baik terhadap konsumen. Dan kalau kita membangun sebuah kepercayaan, kita juga akan menjalani hubungan yang baik terhadap mitra yang kita jalani. Setelah kepercayaan, kita harus bertanggung jawab. Kenapa sih kita harus bertanggung jawab terhadap bisnis yang kita jalani? Karena kita harus benar-benar memberikan kualitas yang baik kepada konsumen kita. Kita harus bertanggung jawab apa yang kita jalani. Kita harus konsisten memberikan yang terbaik untuk konsumen kita. Jadi dengan bertanggung jawab itu kita tidak hanya mementingkan keuntungan gitu. Yang kedua, kita akan membahas isu etis pekerjaan dalam interaksi perusahaan. Yang pertama, ada etika terhadap saingan. Dalam berbisnis tentu saja kita memiliki saingan, tetapi dalam bersaing pun kita harus memiliki etika. Kita harus bersaing secara sehat dan kompetitif. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan pihak lain atau bahkan sampai menjatuhkan bisnis orang lain. Dalam etika terhadap bersaing pun kita bisa menghindari yang namanya ketersinggungan kepada pihak lain. Selanjutnya ada etika hubungan dengan karyawan. Jadi kita sebagai karyawan atau bagian dari perusahaan, kita tidak hanya menghormati atasan-atasannya saja, kita harus menghormati semua bagian karyawan, baik itu tukang sapu, cleaning service, OB, semua harus kita hormati tanpa membeda-bedakan pangkat. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya yang ketiga, etika dalam hubungan dengan publik. Hubungan dengan publik harus dijaga sebaik mungkin agar terciptanya hubungan yang harmonis. Hubungan dengan publik ini meliputi pemeliharaan ekologi dan lingkungan hidup. Hal ini meliputi konservasi alam, daur ulang, dan polusi. Menjaga kelestarian alam dengan melakukan recycling atau daur ulang merupakan usaha yang dapat dilakukan perusahaan dalam rangka mencegah polusi dan menghemat sumber daya alam. Selanjutnya, isu-isu etis di tempat kerja. Isu atau permasalahan yang muncul dalam etika di tempat kerja dapat disebabkan oleh suatu faktor, yaitu perilaku, baik dari karyawan maupun pimpinan. Isu-isu etis di tempat kerja dapat menyebabkan kemerosotan nilai dalam dunia kerja dan pergeseran etika bisnis di tempat kerja. Isu atau permasalahan tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut. Yang pertama, diskriminasi. Ada dua diskriminasi, yaitu diskriminasi gender dan SARA, yang sering muncul di perusahaan. Diskriminasi gender itu biasanya kemampuan wanita terkadang diragukan, apalagi untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Jadi yang lebih diutamakan itu laki-laki. Selanjutnya di diskriminasi SARA. Di diskriminasi SARA ini adanya perbedaan jauh perlakuan etnis tertentu dalam suasana kerja yang membuat persaingan tidak sehat. Adapun contoh lain dari isu-isu di tempat kerja yaitu pandangan tradisional antara hubungan pengusaha dengan karyawan, kemudian isu seputar representasi karyawan dengan demokratisasi tempat kerja, kemudian isu mempengaruhi privasi karyawan, kemudian isu mempengaruhi privasi majikan, atau masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan kekuasaan antara majikan dan karyawan. Misal, hukum ketenagakerjaan, perbudakan, atau kulik kontrak. Selanjutnya ada parameter hubungan kerja. Yang pertama, due process dan penyebab yang sah. Due process merupakan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang wajar, di mana hak untuk memperoleh proses pengadilan yang untuk dilindungi dari penyalahgunaan wewenang. Due process di tempat kerja mengakui wewenang pemberi kerja terhadap karyawan. Yang kedua ada employment at will atau EAW.
Jika tidak ada kesepakatan kontrak atau kewajiban hukum lainnya yang merinci masa kerja atau kondisi pekerjaan, maka semua karyawan yang dipekerjakan sesuai keinginannya atau at will. Perusahaan bebas memberhentikan karyawan kapanpun dan untuk alasan apapun. Begitupun sebaliknya karyawan. Yang ketiga adalah perampingan. Perampingan disebut juga dengan PHK. PHK merupakan tindakan pemberhentian karyawan secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan tersebut mengalami kerugian finansial. Padahal dampak dari PHK tersebut menimbulkan kesulitan etis karena adanya pemecatan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan tersebut tidak terima karena dipecat tanpa alasan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan dapat melakukan PHK dalam berbagai kondisi seperti pengunduran diri atas kemauan diri sendiri, pensiun, atau pegawai tersebut melakukan kesalahan yang tidak baik, dan juga perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Untuk menghindari kesalahan etis tersebut, perusahaan harus membicarakan dengan karyawan tersebut secara baik-baik alasan mengapa dirinya dipecat, dan juga gunakan komunikasi yang dapat dimengerti sehingga komunikasi berjalan dengan lancar. Jika perusahaan tidak ingin adanya PHK, maka perusahaan harus mencari solusi agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan, seperti merumahkan karyawan secara bergilir, menghemat biaya produksi, dan mengurangi jam kerja. Yang keempat adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang penting yang harus dijaga oleh sebuah perusahaan. Tanggung jawab peran pemberi kerja dalam melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan yaitu 1. Kesehatan dan keselamatan sebagai risiko yang diterima. Maksudnya, karyawan memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan yang akan ia terima dengan risiko yang telah diberitahukan oleh pemberi kerja. Dan karyawan tersebut akan menyeimbangkan preferensi risiko terhadap tuntutan upah. Kenapa karyawan tersebut menerima jenis pekerjaan itu dengan risiko yang ia telah ketahui? Karena sedikitnya jenis lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan sebagai hal yang dikendalikan oleh pasar. Maksudnya, karyawan akan menyeimbangkan preferensi risiko mereka terhadap tuntutan akan upah dan merumuskan risiko apa saja yang mereka tanggung berdasar upah yang diterima. Masalah yang timbul yaitu pasar tenaga kerja tidak bebas dan tidak memiliki persaingan yang sempurna. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan etika yang diatur oleh pemerintah, yaitu mencegah karyawan berhadapan dengan pilihan dan yang bersifat memaksa antara pekerjaan dan keselamatan, sehingga karyawan tersebut dapat memikirkan keselamatan dirinya dengan resiko yang akan dihadapi